Jangan kecilkan kasus Jet KPU. Sanksi peringatan keras bagi Ketua, Sekjen, dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum KPU terkait dengan penyewaan dan penggunaan jet pribadi sangat mengecewakan publik. Sanksi itu tidak sepadan dengan 90 miliar rupiah dana APBN yang dikuras untuk menyewa jet pribadi tersebut. Terlebih lagi, terbukti tidak satu pun dari 59 kali perjalanan pesawat jet itu sesuai dengan tujuan penyewaannya. Sanksi peringatan keras yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada pekan lalu jelas terlalu ringan untuk sebuah pelanggaran sebagaimana yang tergambar dalam sidang DKPP itu. Dalam sidang putusan perkara, tergambar jelas betapa kesalahan telak yang dilakukan bersama-sama oleh Ketua, Sekretaris Jenderal, serta keempat komisioner tersebut. Pertama, dari sejumlah tipe jet pribadi yang ada, KPU memilih menyewa jet dengan jenis mewah, yakni Embraer Legacy 650. Penyewaan jet itu disebutkan untuk distribusi logistik serta monitoring dan evaluasi logistik pemilu 2024. Namun ketika perjalanan tidak menunjukkan kegiatan distribusi logistik sebagaimana dimaksud, melainkan monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc, hingga monitoring pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan sederet bukti itu, sangat aneh ketika DKPP tidak memilih sanksi yang benar-benar tegas. Sanksi yang diputuskan oleh sebagian publik dinilai sekadar terdengar garang, namun tanpa implikasi nyata pada pelanggar. Bukan hanya pemecatan atau pemberhentian tetap, senjata pamungkas DKPP adalah memastikan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih bersih. Maka, vonis yang paling tinggi mestinya mereka dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara pemilu untuk saat ini dan masa depan. Namun karena sanksi yang ada masih berlevel melempem, maka mestinya kasus itu segera diusut dalam aspek adanya dugaan pelanggaran pidana. Apalagi potensi adanya dugaan penyelewengan anggaran negara amat mungkin terjadi. Dengan begitu, kasus penyewaan jet pribadi ini harusnya pantang dikerdilkan sebatas pelanggaran etika dan administrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus mengusut kasus itu dengan tuntas. Berikut mengusut pula segala kejanggalan yang mungkin terjadi. Segala potensi adanya tindak pidana korupsi harus diungkap dan seluruh orang yang terkait dengan itu harus dibawa hingga ke pengadilan. Apalagi sudah ada laporan masyarakat masuk ke KPK. Lembaga anti rasuah itu tidak boleh sekadar menghibur publik dengan mengatakan bahwa semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. KPK mesti benar-benar menindaklanjutinya dengan mengusut, menyelidiki, dan menyidik kasus itu dengan rentang waktu yang jelas. Negeri ini tidak boleh selalu mempertaruhkan kualitas demokrasi melalui integritas penyelenggara pemilu yang rapuh. Bila itu yang terus-menerus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi selalu rendah. Kita mesti mendobrak kebiasaan buruk itu.